Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa di mimbar Gemar online pada pagi hari ini, Rabu tanggal 3 Mei 2023. Adapun firman Tuhan yang berkati saya pada hari ini, saya ambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32, yaitu tentang manusia baru. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bacakan semuanya, namun kita akan tahu bahwa manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang yang kepada Kristus memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal, dan manusia yang terus diperbarui serta dipersatukan dengan Kristus, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Nah, sebagai manusia baru, di ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia hanya berpikir untuk diri sendiri. Nah, dan ini tidak boleh terjadi karena kita semua sudah jadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi pikiran pun harusnya berpusat pada pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya untuk mencari aman sendiri. Dan kita adalah manusia yang sudah dibarui dalam pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Seperti dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5 yang mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Yesus. Inilah biasanya manusia baru itu mereka tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain, dan di dalam hidupnya selalu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Haleluya. Tuhan ingin agar kita memiliki manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Di ayat 23 ya. Untuk itu manusia lama harus dibuang, dimatikan, dan disalibkan. Karena selama manusia lama tidak disalibkan, maka kita akan mengalami pertentangan antara manusia lama dan manusia baru. Dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri manusia baru adalah di ayat 25, 26, 29 dan seterusnya, ya, tidak ada dusta, berkata benar kepada orang lain ketika marah, tidak sampai berbuat dosa, dan tidak sampai matahari terbenam. Tidak ada perkataan kotor, tapi perkataan baik dan membangun yang keluar dari mulutnya, membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan segala kejahatan lainnya. Dan hendaklah kamu ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah ciri-ciri manusia baru. Apakah kita sudah punya ciri-ciri tersebut? Haleluya, Tuhan menghendaki kita sebagai manusia baru, kita mempunyai ciri-ciri tersebut. Nah, Roh Kudus tidak meninggalkan kita, walaupun kita sering mengecewakan Dia. Tetapi apabila kita mengabaikan kehidupan rohani kita, maka Ia tidak dapat memenuhi kita dan tidak dapat memberi kekuatan pada kita. Artinya, Roh Kudus tidak bisa bekerja di tengah-tengah perbuatan kita yang mendukakannya. Untuk itu sebagai manusia baru, janganlah mendukakan Roh Kudus, karena Bapa telah mengutus Roh Kudus bagi kita untuk menolong kita.
Buanglah keinginan daging yang buruk dan hiduplah bagi Allah dengan setia. Jangan mendukakan Roh Kudus Bapak Ibu, karena Roh Kudus menolong kita setiap hari, mengingatkan dan menegur kita dalam keadaan apapun juga. Dan kita akan tetap di jalan Tuhan. Kita tetap menuruti segala perintahnya, dan kita tidak akan lengah kalau kita memiliki Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu, kembali saya katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Marilah kita memiliki Roh Kudus dan taat pada Roh Kudus dan juga kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami ucapkan syukur Tuhan. Kalau Engkau telah mengajari kami Tuhan, bagaimana kami hidup sebagai manusia baru ya Bapa. Salah satunya yaitu janganlah kita mendukakan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan segala sesuatu Tuhan sesuai dengan perintah-Mu. Roh Kudus menegur, Roh Kudus juga memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, pada saat ini kami mohon Roh Kudus untuk memimpin jemaat GSJA Pnia Surabaya dan GSJA Anugerah Bendung tetap dalam pimpinan-Mu dalam segala aktivitas apapun juga. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.